maka kemudian setelah selesai dibangun, wa'adzim fin nasi bil hajj, setelah selesai dibangun, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia. Wa'adzim fin nasi bil hajj, maka serukanlah kepada manusia. Finnas, kata adalah finnas. Wa'adzim finnas, maka serukanlah kepada manusia bil hajj, untuk berhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini pertemuan yang terakhir di semester ini, karena pekan depan udah mulai ujian akhir semester ya. Pekan depan sudah mulai ujian akhir semester. Walaupun untuk mata kuliah ini nggak seberapa maksimal karena ada beberapa kali libur, dan liburnya ini karena ada sesuatu hal dan lain sebab. Liburnya sekali lagi karena ada satu hal dan lain sebab, sehingga tidak maksimal kita melakukan kuliah pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kewajiban haji dan manasiknya. Sekali lagi, kewajiban haji dan manasiknya. Haji, kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, sekali lagi haji, kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in, al-hajju lughatan, haji secara bahasa adalah al-qasdu, menyengaja, au kasratuhu ila ma yu'azim, atau memperbanyak yang diagungkan. Jadi menyengaja atau memperbanyak ke yang diagungkan. Wa syar'an, secara syara adalah qasdul ka'bati, menyengaja ke Ka'bah, linusuk, untuk melakukan ibadah, al-ati, yang telah dijelaskan pada bahasan berikutnya. Haji ini secara bahasa dengan umroh berbeda. Kalau secara bahasa, qasdun haji itu adalah qasdu au kasratun ila ma yu'azim, menyengaja atau memperbanyak ke yang diagungkan. Tapi kalau umroh secara bahasa hiya lughatan, secara bahasa adalah ziyaratun makanil amir, berkunjung ke tempat yang ramai. Kenapa? Sampai detik ini Baitullah tidak pernah sepi. Jadi sejak dibangun sampai kemudian dihuni di dekatnya oleh Nabi Ismail dan Siti Hajar, yang kemudian Allah memunculkan Zam-Zam, sampai sekarang tidak pernah sepi, yang kemudian menjadi tempat yang dirujuk untuk melakukan satu penghambaan kepada Allah. Dan yang berhaji itu ternyata bukan hanya manusia tapi malaikat. Karena sebelum manusia diturunkan ke bumi, sekali lagi sebelum manusia diturunkan ke bumi, yang berhaji itu malaikat. Makanya yang membangun Ka'bah pertama itu adalah malaikat. Kalau ditanya siapa yang membangun Ka'bah pertama, malaikat. Bisa dilihat di dalam kitab Fathul Mu'in, yang membangun pertama adalah malaikat. Kemudian dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Runtuh, dibangun kembali oleh Nabi Sis. Karena usianya Nabi Adam itu ribuan. Nah, usianya Nabi Nuh aja lebih dari 1000 tahun. Nabi Sis itu adalah putranya Nabi Adam. Runtuh, dibangun oleh Nabi Sis. Usianya Nabi Sis juga ribuan. Dan runtuh saat banjir Nabi Nuh, maka dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 26 itu, wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait, dan telah aku pilihkan tempat Baitullah itu adalah Nabi Ibrahim pembangun yang keempat. Lah saat itulah yang kemudian setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim, karena syariat haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, maka kemudian setelah selesai dibangun, wa'adzim fin nasi bil hajj, setelah selesai dibangun, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia. Wa'adzim fin nasi bil hajj, maka serukanlah kepada manusia. Finnas, kata adalah finnas. Wa'adzim finnas, maka serukanlah kepada manusia bil hajj, untuk berhaji.
Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhaji. Berhaji kemana? Qasdul Ka'bati linnusuk. Qasdul Ka'bati linnusuk, menyengaja ke Ka'bah untuk melakukan ibadah. Arti secara syarat antara haji dan umroh sama, yaitu qasdul Ka'bati linnusuk, menyengaja ke Ka'bah untuk ibadah. Lah disitulah yang kemudian setelah Allah memerintahkan untuk memanggil, maka Nabi Ibrahim menyatakan, ya Rob, ya Tuhan, kaifa ablighu, bagaimana saya bisa memanggil, mendatangkan anas manusia, wasauti sementara suaraku la yang fadhuhum, tidak akan mungkin menjangkau mereka. Maka apa? Allah menjawab, nadin wa alainal balag, panggillah maka akulah yang akan melanjutkan. Maka di saat itulah yang kemudian faqama ala maqami, maka Nabi Ibrahim berdiri dari tempat duduknya, tempat berdirinya. Ada yang meriwayatkan Nabi Ibrahim berdiri di atas batu besar. Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu langsung berdiri di atas bukit Sofa. Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim berdiri di Abi Qubais, di Jabal Abi Qubais, di atas bukit Abi Qubais. Dan di saat itulah Nabi Ibrahim memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhanmu, qad ittakhadha, sungguh telah mengambil baitullah ini, fahujuhu, maka berhajilah. Wa asma, maka mendengarlah man fil arham, orang yang ada di rahim. Jadi orang yang di rahim itu memang dapat mendengar. Wal aslab, di tulang sulbi. Kalau ini makna majazinya, jadi di alam ruh, arham, di alam ruh sudah meninggal, sudah mendengar. Maka apa yang terjadi? Wa ajaba kullu syai'in sami'ahu, maka menjawablah segala sesuatu yang mendengarnya, baik itu min hajar yang ada di babutu, wa madar bangunan gedung, wa syajar mau ke pohon, dan waman kataballah, dan siapa yang Allah mencatatnya, annahu yahuju, bahwasanya haji, maka itu adalah sampai jam hari kiamat dengan panggilan labbaik Allahumma labbaik. Nah, untuk mendapatkan ini dari mana? Dari hadis. Jadi di tafsir Ibnu Katsir ini ngambilnya dari mana? Dari hadis. Nah, itulah yang kemudian yang menjadi landasan utama, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah wajib, karena Allah 'alan nas, kepada manusia. Kepada manusia hijjul baiti, untuk berhaji ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang istita'ah ilaihi ke Baitullah sabila, jalannya. Jadi perangkat utama adalah istita'ah. Dan wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alam, dari alam semesta ini. Nah, inilah yang kemudian ada 9 masalah yang berkaitan dengan, ada 9 pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, disinilah yang kemudian terkait dengan haji. Maka ini walillahi 'ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, inilah yang kemudian menjadi dasar turunnya perintah haji. Dan ayat ini turun pada tahun ke-6 Hijrah, setelah 6 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan berkaitan dengan haji, walillahi 'ala nasi hijjul baiti, dan wajib karena Allah kepada manusia hijjul baiti, untuk berhaji ke Baitullah. Dan ini dimaksudkan adalah fala budda min wujubi alaihi bi hukmi khitab min syar'ihi, dan ini adalah harus dilakukan dari hukum yang telah Allah turunkan dari syariatnya. Karena itulah maka kemudian disebutkan bahwa haji itu sejak zaman Nabi Adam, seluruh nabi itu berhaji semua. Bahkan di dalam Fathul Mu'in disebutkan bahwa Nabi Adam sebelum ketemu Hawa itu sudah sebanyak 40 kali berhaji.
Jadi saat haji pertama Allah memerintahkan untuk membangun Baitullah. Setelah itu malaikat Jibril mengajari kepada Nabi Adam tentang rangkaian haji itu apa saja. Dan rangkaian haji itu juga diajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rangkaian haji itu juga diajarkan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga berwujud dengan rangkaian manasik haji itu, yang mana haji itu ada rukun dan wajib. Secara keseluruhan haji itu dimulai ambil mikot, berniat dari mikot, berniat haji dari mikot, labbaik Allahumma hajja, kemudian dilanjutkan wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit di Musdalifah, dilanjutkan lontar jumroh Aqobah, lanjut mabit di Mina, lanjut lontar jumroh ula wusta Aqobah di tanggal 11, 12, 13, lanjut tawaf ifadah, lanjut sa'i, lanjut cukur tahallul, dan baru selesai. Itu haji. Kalau umroh, dari berniat umroh dari mana? Dari tempat mikot makani, kemudian lanjut tawaf, dilanjutkan sa'i, tahallul, selesai. Intinya sama, yaitu hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Intinya berhaji ke Baitullah. Namun untuk haji sebelum ke Baitullah, sekali lagi, namun haji sebelum ke Baitullah dilalui dengan berdiam diri di Arafah. Apa makna Arafah itu? Makna Arafah itu banyak sekali, yaitu mengetahui, menyadari bahwa diri ini penuh dengan dosa, menyadari bahwa diri ini penuh dengan kesalahan, kekhilafan. Maka di Arafah itu berdiam diri, merenungkan dosa-dosanya dan mohon ampun kepada Allah. Makanya ketika wukuf di Arafah adalah memperbanyak istighfar, sehingga man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu tentang jati dirinya, maka dia tahu akan Tuhannya. Dan saat Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang mal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Anta'budallah, hendaklah kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu tahu Allah, bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jikalau kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinlah, maka sesungguhnya Allah tahu apa yang kau lakukan. Nah, maka setelah di Arafah lanjut apa? Mabit di Musdalifah dulu untuk ambil bekal. Di Musdalifah tujuannya adalah ambil bekal. Bekal apa? Bekal apa? Untuk lontar jumroh. Jumroh yang paling besar adalah jumroh Aqobah di tanggal 10 Dzulhijjah. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah jumroh Aqobah baru kemudian bisa tahallul awal. Tahallul awal itu cukur, potong rambut. Dan itu tahallul awal adalah membolehkan mengganti pakaian pakaian ihram itu, mengganti kain ihram dengan pakaian biasa. Tapi masih ada larangan larangan ihram apa? Yaitu bersetubuh atau menggauli istri. Yang lain sudah lugur, tinggal kurang satu, tidak boleh menggauli istri sampai tuntas hajinya. Mabit di tanggal mulai masuk tanggal 10 habis lontar jumroh Aqobah itu, lanjut mabit untuk apa? Besoknya tanggal 11 untuk lontar jumroh dari ula wusta Aqobah. Tanggal 12 jumroh lagi ula wusta Aqobah. Bagi yang ambil nafar awal bisa langsung lanjut ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Bagi yang ngambil nafar tsani bisa dilanjutkan ke tanggal 13 untuk lontar jumroh ula wusta Aqobah. Setelah itu baru merapat ke Mekah, ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tapi ada habis dari wukuf, habis dari jumroh Aqobah tanggal 10 ada,
kalau memang memungkinkan, habis dari tanggal 10 Jumroh Aqobah, ya, Jumroh Aqobah, bisa lanjut ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tahallul, tawaf ifadah, tawaf yang pakai baju, satu-satunya tawaf dan sa'i yang pakai baju biasa ya, tawaf ifadah itu. Karena habis tawaf ifadah lanjut sa'i yang pakai baju biasa, tidak pakai kain ihram. Habis tawaf ifadah, sa'i, tahallul, maka tahallul yang kedua adalah tahallul tsani, sudah bisa melaksanakan apapun yang menjadi larangan-larangan ihram. Kemudian setelah itu lanjut melaksanakan wajibnya haji apa? Lontar jumroh di tanggal 11, 12, 13 itu wajib. Jikalau ini ditinggalkan, maka bisa diganti dengan dam. Yang tidak bisa digantikan rukun. Apa itu rukun? Mulai dari berihram, wukuf, ini tidak bisa digantikan. Jumroh Aqobah tidak bisa digantikan. Nah, tawaf ifadah tidak bisa digantikan. Sa'i ini rukun, tidak bisa digantikan. Tahallul tidak bisa digantikan. Nah, ini setelah selesai rangkaian itu, itulah yang disebut dengan haji. Nah, intinya sama, yaitu hijjul baiti man istata'a, yaitu berhaji ke Baitullah. Nah, inilah yang kemudian di dalam kitab targhib dan tarhib disebut ada tarhib. Tarhibu man qadara alal hajj, ancaman bagi orang yang mampu untuk berhaji, falam yahuju, kemudian tidak berhaji. Wa maja miluzumil mar'ah baitaha ba'da qada'i fadhul hajj. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau di dalam Sunan Imam Tirmidzi, ini adalah hadis yang ke 740. Sunan Tirmidzi hadis yang ke 740. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man malaka zadan, man sapane wong malaka kan duweni zadan bekal, warohilatan dan tumpangan. Rohilatan itu bisa onta bagi rumahnya dekat, kuda, mobil atau pesawat. Man zada, siapa yang punya bekal, warohilatan dan kendaraan, tuballighuhu, untuk sampai ke, tuballighuhu untuk dapat mengantarkan orang tadi ila baitillah, ke rumah Allah al-haram yang dimuliakan. Maka Rasulullah menegaskan falam yahuj, kemudian dia tidak berhaji, falam yahuj, kemudian dia tidak berhaji, fala alaih, maka aku tidak akan peduli pada orang yang punya bekal, pada orang yang punya apa? Kendaraan menuju Baitullah yang dimuliakan. Ayyamuta eng yento mati sapa man Yahudian, mati Yahudi, au Nasronian atau Nasrani. Jadi ketika ada orang yang berkesempatan untuk bisa berhaji, namun dia tidak berhaji, punya kesempatan ke Baitullah, namun dia tidak mau melakukan, dan kemudian dia meninggal, maka Rasulullah tidak peduli sama orang itu apakah dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Pertanyaannya kenapa? Karena yang memanggil, yang diperintahkan Allah memanggil siapa tadi? Nabi Ibrahim. Siapakah Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim itu menikah pertama Saroh, Sayyidah Saroh, tapi tidak kunjung punya anak sampai Nabi Ibrahim umur 60. Maka Sayyidah Saroh meminta Nabi Ibrahim supaya menikahi Hajar, sehingga Nabi Ibrahim punya putra di usia 60. Anak pertama siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail nurunkan siapa?
nurunkan sampai Nabi Muhammad. Baru 13 tahun kemudian Sayyidah Sarah itu hamil, sehingga di usia 93 tahun Nabi Ibrahim punya anak, yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Satu-satunya anak laki-laki adalah Nabi Yakub. Jadi Nabi Ishak tidak hanya satu. Yang satu itu anak laki-laki, yang lain perempuan. Nah, Nabi Yakub inilah yang kemudian punya 12 putra. 12 putra diantaranya adalah Levi. Levi ini punya anak turun namanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun ini mendapatkan wahyu apa? Kitab Taurat. Di antara 12 putra Nabi Yakub itu ada namanya Yehuda. Yehuda ini punya anak turun sampai Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Nabi Dawud dapat wahyu namanya kitab Zabur. Di antara anak turunnya Yehuda ada turun sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang dapat wahyu namanya kitab Injil. Taurat, Zabur ini menjadi rujukan orang Yahudi, atau Taurat lah. Taurat, Zabur rujukan Yahudi, Injil rujukan Nasrani. Yang manggil siapa? Nabi. Makanya tidak salah kalau kemudian Rasulullah kalau ada orang punya bekal tidak segera berangkat, maka meninggallah jadi Yahudi atau Nasrani. Satu hal, man malaka zatan. Nah, inilah yang kemudian boleh kemudian tidak berangkat. Andaikan ini warawul Baihaqi diriwayatkan dan Imam Baihaqi an Abdurrahman dan Abdurrahman an Sabit an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam man malam yahbis. Jawabannya adalah malam tahbishu. Man sapane wong lam tahbishu, yang tidak menghalangi hajatan, kebutuhan untuk berhaji zahiratan yang nyata, au maradun habisun, atau sakit yang menghalangi, yang tidak membuat dia untuk berangkat haji, au sultanun jair, atau penguasa yang jahat. Misalkan Pak siapa? Pak Pardi mau berangkat umroh atau berangkat haji, sedang ngurus izin cuti, tidak diizini, itu termasuk sultanul jair. Kalau sultanul jair itu muslim, maka dia kalau meninggal sama dengan menghalang-halangi orang berhaji, sama dengan orang menghalang-halangi ke Baitullah. Jadi hati-hati kalau jadi pimpinan. Kalau memang ada bawahan yang ingin cuti, ingin umroh maupun haji, jangan halang-halangi. Kalau sampai menghalangi, zalim hukumnya. Apalagi kalau kemudian dia cuti, masih punya hak untuk cuti. Punya hak untuk cuti, tapi kemudian dipersulit, maka tunggu. Sekali lagi, tunggu. Allah akan memberikan. Karena ini adalah dalam rangka apa? Memenuhi panggilan Allah. Sekali lagi, memenuhi panggilan Allah. Jadi barangkali nanti saudara siapa namanya ini? Rizal. Nanti barangkali aktif di politik kemudian jadi bupati. Jangan mempersulit kepala dinas untuk berangkat haji. Atau Rizal nanti jadi pegawai gitu, jadi kepala dinas begitu. Jangan mempersulit anak buah untuk berangkat memenuhi panggilan Allah. Kalau Mas Rizal mempersulit, maka nanti meninggalnya suruh memilih mati jadi Yahudi atau Nasrani. Karena panggilannya adalah panggilan untuk siapa? Panggilan untuk siapa? Untuk manusia. Bahasanya adalah walillahi alan nas kepada manusia. Surah Ali Imran ayat 97, walillahi alan nas kepada manusia. Di Al-Hajj ayat 27, wa'adzim fin nas pada manusia. Manusia seluruhnya.
Karena haji itu kewajiban seluruh manusia. Makanya ketika ada umat Rasulullah Muhammad punya kesempatan tidak berangkat ya, aku tidak peduli apakah dia meninggal Yahudi atau Nasrani, al-sultan jair, penguasa yang jahat. Falam yahuj, tidak ada halangan apapun kemudian dia tidak haji. Fal yamut, mongko becik mati sira. Mongko becik mati sira insya'a lamun ngarepno sapa wong Yahudian dadi Yahudi, wa insya'a Nasranian utawa ngarepno dadi Nasrani, wis milih. Wis gak gelem haji, ndak gelem umroh, wis milih haji, mati Yahudi atau mati Nasrani. Pak Pardi sudah daftar? Hah? Udah berangkat? Udah berangkat tahun berapa? 2018 kemarin. Iya. Mas Rizal sudah daftar? Belum. Umur berapa? 2 bulan. Mas Bangkit. Udah daftar Mas Bangkit? Daftar, apalagi ngojek kan penghasilannya banyak. Berapa sehari Mas Bangkit? Berapa penghasilannya sehari? Tergantung Pak, kalau nggak ada info dari teman ya 200 dapat. Ojo dientek-entekno di ojo dijajal. Wah, jajan apa ini? Ge ngebosi kancane ya. Ge ngebosi kancane ya. Kan hal biasa Pak, karena kata iman buat teman. Hah? Gak ada kata iman buat teman Pak. Oh gitu. Ingat bahwa engkau akan hidup 1000 tahun lagi loh ya. Engkau akan hidup 1000 tahun lagi, jangan dihabis-habiskan di masa mudamu. Nah, itulah yang kemudian terkait dengan ta'rif qasdul Makkah ya. Qasdul Makkah li'annal ibadat tawaf. Kenapa disebut dengan qasdul Makkah? Karena ibadah itu intinya ada di tawaf itu. Ada di Baitullah itu. Kemudian sa'i, wukuf di Arafah, wasairul dan sekitar manasik. Wasairul manasik, keseluruhan masa istijabah li amrillah, itu adalah untuk memenuhi panggilan atas perintah Allah, wabtighat mardhati, dan mencari ridha Allah. Nah, terkait dengan itu maka kemudian wa huwa ahadun arkanul Islam khamsah, dan itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Wa faradha min faraidi allati ulimat minad din bidarurah, dan ini adalah kewajiban dari beberapa kewajiban yang telah diketahui dari agama. Walau angkara wujubahu mungkaron kafara wartadda anil Islam. Ingat, falau angkara, dan siapa yang mengingkari wujubahu, kewajiban dari haji itu, mungkaron, dengan kemungkaran, kafara, maka kufurlah dia, wartadda, murtadlah dia anil Islam, dari Islam. Wal muhtar lidah jumhur ulama an ijabatu kanat sunatun situn ba'dal hijrah. Jadi itu diwajibkan adalah tahun ke-6 setelah Rasulullah hijrah, dengan turunnya Al-Qur'an, atimul hajja wal umrata lillah wa atimul hajja wal umrata lillah, maka sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Itu ayat ini turun di tahun ke-6 Hijriah. Wa hadza mabni ala anal iman yuradu bihi ibtida'il fardun, dengan dimulai dari kewajiban itu. Wa yaduhadu qiraatun alqamah masyru'ah, itu terkait dengan haji. Lah, dari haji itu tentu ada apa itu syaratnya, Islam, balik, berakal, merdeka, dan istitoah. Namun bagaimana dengan anak kecil yang belum balik diajak orang tuanya, apakah sah hajinya? Sah. Bisa dilihat di
kitab fiqh sunnah. Ada anak kecil diajak haji walaupun belum balik, apakah dia sah haji? Sah, sehingga dia bulan bisa disebut haji kecil. Misal, apa? Berapa sampai besar? Itu bual masuk haji dalam perut itu. Coba disimak tuh, disimak ungkapannya, simak yang betul. Masuk akal nggak kata-katanya itu? Itu kan untuk memviralkan aja, wong memang konten kreator. Tapi masih ada kewajiban haji Pak, kalau sudah dewasa. Kalau sudah itu kan cukup itu. Kalau ingin nambah ya gak apa-apa. Oh berarti besok kalau punya bayi sekalian aja. Iya diajak. Lek boleh. Masih tidak boleh. Iya tidak mungkin bisa berangkat uang sekarang kecuali haji furodah yang bayarnya mahal itu. Kan ada haji furodah yang penting punya uang, tapi syaratnya satu, punya visa haji loh ya, bukan visanya visa haji loh ya. Kalau visa umal mujamalah tidak bisa masuk, itu MUI menyatakan haram karena mengambil hak orang lain. Tapi kalau kemudian pakai visa haji boleh. Jadi furodah, visa haji itu mahal, 60 juta. Gak apa-apa kayak yang kemarin tuh Raffi Ahmad sekeluarga kan habis 7 miliar itu. Satu orang 700 juta bayarnya. Itu yang furodah khusus spesial. Nggak pakai telur. Khusus spesial nggak pakai telur. Nah, maka ini wafil hadis ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rufi al-qalam ala salasin. Rufi al-qalam tidak dicatat atas tiga orang. Satu, anin naim hatta yastaiqadha. Orang yang tidur sampai bangun. Jadi orang tidur plek begitu. Tidur plek atau mati suri sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka dia tidak dosa manakala meninggalkan kewajiban. Yang kedua, anisobi hatta yashub, yaitu dari anak-anak sampai dia jadi pemuda. Anil mu'tau hatta yakil, orang yang kehilangan akal sampai dia berakal. Jadi tiga ini tidak akan dicatat kalau manakala melakukan perbuatan dosa. Orang tidur jadi mimpi. Jadi orang tidur ngelendur begitu moro-moro di kamar, misalnya Mas Rizal pas tidur begitu, ada kan beberapa kamar begitu, moro-moro ngelendur, moro-moro di kamar perempuan begitu. Apakah dosa Mas Rizal? Gak dosa kalau tidur betulan loh ya. Beda dengan pura-pura tidur. Kalau pura-pura tidur itu namanya modus itu. Pura-pura modus, pura-pura ngelendur. Nah, al-hurriyah syartul li wujubil hajj. Merdeka itu adalah syarat wajibnya haji. Tapi bagaimana kalau kemudian budak dihajikan tuanya? Sah. Bagaimana kalau anak-anak dihajikan oleh orang tuanya? Sah. Yang tidak boleh adalah orang gila. Masuk dihajatnya ya tetap orang tidur ya. Dari tiga itu anak, walaupun masih anak-anak, hajinya sah. Karena ini disebutkan maja'a lahu jihadun. Dan itulah yang kemudian bagian dari haji. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Dapat saya sampaikan, ini hanya ringkasan saja dari materi yang saya berikan hari ini. Nanti bisa dilihat pada tayangan.